Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast pertama kami, podcast halaman belakang. Oke teman-teman, podcast ini kita namakan halaman belakang. Ada beberapa pandangan dari kami berdua. Ya, kebetulan memang kalau pengambilan video ini bertempat memang di halaman belakang rumah. Iya. Ya, jadi kalau di depan rumah itu kan Nanti halaman depan ini. Iya, jadi halaman depan. Terus mungkin lebih gangguan berisik apa itu kan lalu lalang panas segala macam. Jadi setelah dipikir-pikir dari rumah yang pas ya di halaman belakang itu lebih tenang, tidak ada gangguan lah dari luar. Ya, halaman belakang itu kalau di suatu rumah, khususnya rumah saya, yaitu tempat ditanami tumbuh-tumbuhan, tempat kita nyantai, tempat kita merenung, tempat kita menjadi diri sendiri. Jadi mau pakai celana pendek, nggak pakai baju juga ya, enaknya di sini karena menjadi diri sendiri. Lebih privasi. Betul. Jadi kalau di luar kan tetap ya namanya adab, kalau ada orang ya tetap kita pakai yang bukan adab sih. Kalau di luar walaupun di halaman depan tuh mungkin kita bisa flexing. Ya betul. Tapi kalau di halaman belakang kan kita bisa jadi diri kita sendiri lah. Ibaratnya tempat kita ngadu ke diri kita, tempat kita punya waktu untuk diri kita sendiri kalau di halaman belakang. Kalau di halaman belakang rumah kita. Ya bahasa itunya sowan kepada diri sendiri. Iya, betul. Karena kebanyakan zaman sekarang itu kita menghabiskan waktu dengan bertemu banyak orang, dengan sosial media, tidak meluangkan waktu untuk bersowan pada diri sendiri. Tidak tanya apa sih kebutuhan diri kita itu sebenarnya apa gitu. Jadi terkontaminasi dengan hiruk-pikuk. Tapi sebetulnya ini yang penting kan ya. Ini yang penting dan banyak ditinggalkan banyak dan ya sering tinggal banyak orang tentang halaman belakang ini. Oh jujur pertama kita bingung. Iya betul. Apa sih namanya? Nama pertama itu kita pakai The Prism. The Prism, cuman terlalu sulit untuk disebutkan. Jadi kita pilih halaman belakang. Kalau menurut saya tuh kenapa saya cocok dengan halaman belakang ini dan kita mau angkat karena halaman belakang ini itu adalah betul-betul tempat kita banyak mengkoreksi yang seharusnya kita banyak mengkoreksi. Namun kebanyakan dari kita itu lebih sibuk di dalam rumah kita ataupun di luar rumah kita, dan terkadang juga halaman belakang rumah kita itu tidak terurus. Betul. Tidak terurus. Yeah. Jadi kita mau angkat ini sebagai refleksi lah ya, refleksi bagi kita semua. Kenapa kita pilih halaman belakang? Karena ya halaman belakang itu tempat kita jadi diri kita sendiri. Kebanyakan memang rumah itu halaman belakang tidak terurus ya, tempat hal yang buruk lah. Ya sampah gudang segala macam. Iya betul. Dan di sini halaman belakang itu ternyata kalau kita tata dengan rapi, kita jadikan tempat kita santai, bahkan tempat jadikan podcast seperti ini ternyata asik juga. Asik juga. Lebih yang santai, aman, tenang juga. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya juga akan perkenalkan diri saya dan juga teman saya. Nama saya Ari Pratomo, mungkin bisa dipanggil Tomo. Tomo. Iya. Jadi Bung Tomo berarti panggilnya. Boleh lah. Boleh. Tapi jangan disamakan dengan pejuang itu ya jauh. Cukup berjuang untuk kehidupan diri sendiri. Siap. Background saya ya saya kuliah kesehatan perawatan dan sekarang saat ini saya bekerja di salah satu instansi pemerintah. Ya kesibukan saya ya normal-normal lah seperti manusia pada umumnya. Silakan bisa kenalkan diri. Kalau saya sendiri nama saya Fakirul Fikri Badrul Zaman. Saya itu lebih senang dipanggil Tumpal Hutan karena itu yang menggambarkan kepribadian saya. Oh iya. Jadi background saya sebagai santri dan sekarang mengelola pondok pesantren yang kebetulan ada di hutan juga, pondok pesantren tersebut. Awal masuk itu nggak ada listrik, terus nggak ada
sinyal. Bahkan masih hutan ya. Sampai sekarang mungkin masih hutan, betul-betul hutan. Saya pure dari pondok pesantren, mulai dari SMA sampai di perkuliahan, dan sekarang masih nganggur. Kalau pagi sorenya biasanya kegiatannya, kalau Bung Tomo nih teman-teman ya, sibuknya itu di perkantoran. Kalau saya sibuknya ya bukan di perkebunan tapi di tanah yang penuh ilalang. Jadi kalau pagi sore itu biasanya nyari rumput untuk kambing. Mungkin boleh disebutkan pesantrennya apa dulu? Oh, pesantren saya itu Membawa Solehin di Gresik, yang diasuh oleh Rama Kiai Mas Pohin di Suci Manyar, Gresik. Jadi pendidikan beliau ini lulusan pesantren. Jadi kita podcast bisa ngobrol apa saja dan bisa mengambil hikmah-hikmah dari pembicaraan kita ini. Menurut jenengan ini ya dalam rencana jenengan ini kenapa kita mengadakan suatu podcast ini? Apa pandangan Anda, apa segala macam? Gini ya, sebelum itu teman-teman kita cerita dulu ya. Podcast ini yang ngajak itu sebenarnya saya ngajak Bung Tomo untuk buat podcast. Kenapa? Karena itu saya resah tinggal di, bisa kita bilang, pelosok, dengan kondisi masyarakat yang luar biasa menyebalkan menurut kita, walaupun agak lebay ya, menyebalkan. Dan ya begitulah, akhirnya gimana kalau kita buat podcast untuk, soalnya begini, saya merasa kalau tinggal di sana itu saya tidak memiliki ibaratnya itu lawan bicara. Untuk ya semua orang butuh lawan bicara lah, untuk dia itu mengasah opininya. Dan di sana sulit sekali anak-anak mudanya ya hobinya motor, game, orang tuanya hobinya ya begitulah, ngopi, itu pun yang dibahas ya begitulah yang dibahas. Apalagi tipikal orang tempat saya tinggal itu musiman, pikirannya musiman. Kalau ada yang lagi rame gini, rame. Lagi politik, bahas politik. Politik semua. Pokoknya ya kayak ingin ikut arus lah. Apalagi karena itu saya ngajak Bung Tomo untuk buat podcast. Makanya nama pertama itu saya usulkan The Prism, sebagai prisma lah untuk merefleksi semua hal yang ada di sekitar kita. Kenapa saya pilih beliau untuk saya ajak kolega? Karena ya kita cocok, dan ya belum tahu sih cocok apa enggak sih. Iya. Cuman memang sebelumnya udah sering ngobrol ya. Ya nyambung lah apa yang kita bahas gitu kan. Jadi ya mungkin lebih nyaman. Dan itu yang punya ide, yang punya ide nama pertama kali nama halaman belakang itu siapa ya? Saya. Karena memang mau acaranya di rumah ini kan. Duan ya yang pertama kali ya. Jadi itu pertama kali itu The Prism, habis itu kita ubah nama karena sulit diucapkan kan. Jadinya terkesan aneh lah ibaratnya. Jadi karena memang sebelumnya juga kita sering ngobrolnya tuh pembahasannya random. Ya, apa random, saja betul, diobrolin. Mau bahas apa saja. Setelah ngobrol banyak beberapa kali, kepikiran kan kenapa nggak obrolan ini dijadikan konten aja gitu kan. Ya, siapa tahu bisa mendapat masukan dari luar atau menjadikan ya inspirasi lah buat yang nonton kita. Dan kita juga masih proses terus belajar. Bukan termasuk yang orang yang udah pandai terus mengajarkan, enggak. Kita ada orang-orang yang masih terus pengen belajar, pengen tahu. Betul. Mendapatkan ya banyak informasi lah. Oh iya, kenapa kita putus untuk buat podcast? Karena kita ngerasa mungkin kita bisa berbagi lah tentang pemikiran kita kepada kalian terutama. Tapi yang paling penting itu kebanyakan dari orang-orang yang tinggal di sekitar saya merefleksikan kepada saya bahwasanya mereka itu ya begini begitu. Dan contoh misal yang kita bahas, saya misalnya bertemu sama Bung Tomo, yang kita bahas ini itu tidak pernah sama sekali dibahas oleh mereka karena mereka tidak memiliki kepedulian tentang hal tersebut. Contohnya misalnya ya random lah pokoknya. Kadang kita bahas agama, kadang kita bahas politik, kadang kita bahas pokoknya random sekali lah. Kesehatan. Padahal ngobrol seperti itu sebenarnya ya
Ya diperlukan juga. Yang penting pakai data ya, maksudnya pakai riset terlebih dahulu. Iya. Nggak harus riset yang mendalam ya, pokoknya ya kita Ada dasarnya ada lah untuk dasarnya. dibicarakan. Dan itu sering sekali saya temukan gitu, bicara tentang suatu hal tapi tanpa dasar. Betul. Nah itu yang Bahkan salah satu jatuh pada debat saling ngotot-ngotot gitu kan. iya betul. Saling menyalahkan, saling merasa paling benar, tapi tidak ada dasar yang kuat untuk Iya itu. betul. Kemudian juga salah satunya juga itu mungkin Bung Tom nanti bisa jelaskan lah. Saya itu juga merasa gini, kan saya mulai di pondok pesantren dan identik dengan hal-hal agama. Ketika saya tinggal di kampung saya itu, orang awam itu justru lebih pakar, lebih mengerti tentang agama. Jadi ya saya kadang mikir seperti ini. Saya berpikir, terus gunanya saya mondok bertahun-tahun menghabiskan waktu, jarang tidur, fokus untuk belajar ini itu, ternyata sampai ke rumah, sampai ke tempat saya tinggal, berhadapan sama orang-orang yang harusnya kita itu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu tersebut, tapi ya mereka ternyata merasa lebih tahu. Nah, mungkin itu juga terjadi sama Bung Tomo yang orang kesehatan. Iya, betul. Ya, itu sering terjadi juga. Dunia kesehatan juga seperti itu. Ya, kita memberikan arahan kesehatan tentang apa, mereka juga merasa lebih tahu dan iya. Wah, harusnya biasanya kami seperti ini katanya. Ya, bukan masalah biasanya gitu kan. Kalau memang kebiasaan itu tidak sesuai dengan kebiasaan gaya hidup sehat ya merusak juga. Iya. Kecuali kebiasaannya itu memang sudah dengan gaya hidup sehat, maka itu bisa menunjang dengan kesehatan orang itu tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita bisa ketemu. Salah satu titiknya itu karena kita resah dengan pribadi kita masing-masing sebenarnya ya. Nah, jadi halaman belakang inilah tempat kita untuk kita buang kotoran tentang pikiran kita. Ya, yang penting sama-sama untuk belajar sih. Tujuannya sama-sama untuk belajar dan ngajak teman-teman ya, yang pasti ngajak teman-teman. Dan podcast ini bukan untuk menjadi kita sumber informasi, sumber ilmu enggak. Iya, kita bukan. Mengajak untuk sama-sama berpikir. Iya, berpikir. Sama melihat suatu fenomena atau suatu hal yang terjadi itu, pendapat para penonton seperti apa, baiknya seperti apa gitu kan. Kita melihat sisi positif negatifnya, terus kita kemudian mengambil suatu hikmah yang bisa kita lakukan di situ gitu ya. Oh iya, teman-teman perlu tahu juga, kalau saya sama Bung Tomo itu ketika ngobrol tuh hampir jarang sama pendapatnya. Jadi kadang kita berbeda pendapat dan yang salah satu yang pengen kita bawa itu perbedaan pendapat itu seru, dan perbedaan pendapat itu buat jadi kita tuh lebih berwarna gitu. Bukan justru ibaratnya memberikan kita sekat, memberikan kita jarak yang terjadi di masyarakat kan seperti itu. Beda pendapat terus langsung nggak mau jadi kawan ya. Iya, nggak mau negur. Bahkan ngomongnya semakin tinggi. Semakin tinggi. Padahal beda pendapat itu ya menurut saya hanya melihat dari berbagai sudut pandang aja sih. Iya. Tidak bisa kita misalnya si A melakukan kesalahan, lalu kita bilang, wow dia 100% salah. Jadi kita harus lihat sisi sudut pandang yang lainnya gitu. Iya. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi jangan menjadi hakim untuk orang lain lah. Gitu. Iya. Ya kalau mau jadi hakim, hakimi diri kita sendiri. Betul. Jadi jangan jadi hakim untuk orang lain, tapi kalau mau jadi hakim, jadi hakim untuk diri sendiri. Siap. Oke, teman-teman juga harus tahu, dan penyebab kita itu beda pendapat itu karena ya kita berasal dari background yang berbeda. Itu juga perlu jadi catatan. Kenapa kita bisa beda pendapat, dan kenapa dari background yang berbeda ini masih bisa untuk bertemu, masih bisa untuk ngobrol, masih bisa untuk silaturahim dan lain sebagainya. Ya, selamat mendengarkan lah mungkin ya. Selamat mendengarkan. Dan menyaksikan. Kembali tadi kita tentang halaman belakang. Menurut jenengan ada enggak sih filosofi lain tentang halaman belakang yang setelah yang dijelaskan tadi, mungkin ada tambahan atau begini, halaman belakang itu
bagi saya pribadi itu tempat yang sakral. Halaman belakang itu tempat yang punya relasi kuat dengan sang pemilik rumah. Karena halaman belakang itu kadang di kamar kita nggak cukup untuk merenung. Karena kalau di kamar monoton ya, monoton. Atau mungkin beda orang lah ya, beda orang beda cara. Tapi yang pasti spesifik untuk tidur kamar kan gitu ya. untuk tidur. Tapi halaman belakang itu juga sempat. Halaman belakang itu juga sempat untuk menjadi tempat kita itu melamun, kita itu nangis, kita itu kadang dapat ide juga di sana. Kadang juga kita itu berkeluh kesah dengan diri sendiri. Kadang juga kita marah ke diri sendiri juga di halaman belakang. Itu sempat jadi tempat juga, jadi opsi juga untuk kita ya menyiram diri kita dengan air supaya lebih dingin lagi lah. Dan itu jarang terpikir oleh orang-orang tentang halaman depan, dan akhirnya ya kebanyakan juga halaman belakang itu jadi tempat yang kotor, jadi gudang. Ya padahal itu salah satu ruang yang penting juga di sebuah rumah. Karena mungkin kamar itu privasi. Tetapi privasi yang bisa mempertemukan banyak orang itu juga di halaman belakang. Jadi makanya saya juga setuju banget kalau podcast ini dikasih nama halaman belakang. Waktu itu Bung Tomo yang ngasih yang ngasih usul, ngasih ide. Kenapa apa sih podcastnya? Ternyata namanya beliau pilih halaman belakang. Dan keren. Ya kalau di denah rumah itu namanya halaman belakang udah paling akhir ya kan. Jadi mulai dari depan itu udah filtrasi dulu. Orang-orang yang bisa masuk lewat dari mulai pagar, pintu segala macam. Jadi ya sampai masuk ke halaman belakang ini ya udah. Bentar. Duan pilih halaman belakang itu sebenarnya apa sih? Filosofi kuatnya sih sehingga terpikir halaman belakang. Sebenarnya sederhananya sih karena memang ya tempatnya di halaman belakang. Iya podcast kita ya. Podcast kita ingin buat di halaman belakang ya. Ya kalau memang tempatnya sederhananya seperti itu karena berada di halaman belakang. Kemudian selain itu halaman belakang rumah ini memang kita gunakan menjadi taman. Jadi tempat bersantai, tempat macam-macam lah. Tempat saya kerjakan pekerjaan kantor juga. Nah, ya tempat saya merenung, tempat saya berpikir dan introspeksi diri di sini. Ya kalau dalam sebuah buku itu kalau halaman belakang itu kan udah dari awal tadi ya. Itu udah menjadi suatu kesimpulan ya di situ. Nah, di situ kita menyimpulkan hari kita dari mulai bangun pagi sampai malam itu kita menyimpulkan apa sih yang udah kita lakukan sinopsis sehari ini. Beneran enggak sih omongan saya yang udah saya ucapkan ke orang lain, apakah ada kesalahan atau menyinggung orang lain. Nah, itu kan di halaman belakang inilah saya berkontemplasi, mengintrospeksi diri. Oh, ternyata ada ucapan atau tingkah laku saya yang mungkin menyinggung orang lain. Nah, disitulah saya merenung di halaman belakang. Dan halaman belakang ini juga menjadi tempat teman-teman yang main ke rumah kadang kan ya lebih santai lah ngobrol di sini sambil ditemani dengan tanaman-tanaman hidup ini ya, memberikan energi positif gitu. Energi positif ya. Mungkin kita kali ini akan menyampaikan ya apa sih keinginan kita dalam podcast ini, apa sih yang ingin disampaikan, apa sih tema yang akan kita bahas segala macam. Mungkin Bung bisa menjelaskan tentang itu. Jadi podcast halaman belakang ini mungkin kita akan lebih bahas tentang pertemuan antara dua keseharian yang berbeda. Saya di pondok pesantren dan jauh dari hiruk pikuk kota. Ya dengan suasana pedesaan yang kental, dan Bung Tomo dari kepemerintahan, dari instansi pemerintahan dan sering hidup di hiruk pikuk kota. Jadi kita akan pertemukan di sini dua pandangan yang berbeda ini, dan kita akan tunjukkan ke teman-teman yang nonton bahwasanya kadang kalau kita itu berbeda pendapat itu bakal jadi
komedi bagi kita, bukan tragedi bagi kita kan. Saya soalnya gini, saya pernah baca di salah satu artikel dan di situ ada kata-kata dari Charlie Chaplin atau yang mungkin mirip ya. Beliau pernah bilang gini, Charlie Chaplin pernah bilang gini. Hidup itu ketika kita masuk terlalu mendalami hidup tersebut, dia bakal jadi tragedi. Tapi kalau kita keluar dari hidup itu, kita menonton hidup kita sendiri, justru itu bakal jadi komedi. Dan itulah mungkin warna dari podcast ini mungkin itu mungkin. Dan kita akan gesek dua pendapat ini, bukan untuk mencari siapa yang benar ya, bukan untuk menggurui teman-teman juga, bukan untuk menggurui, tapi ya mungkin itulah Menemani lah ya. menemani Teman-teman yang mungkin lagi tidak ada kawan ngobrol gitu iya. kan. Karena tidak semua kawan bisa diajak ngobrol, atau tidak semua kawan yang bisa diajak diskusi, Iya. atau lagi bengong sendiri atau lagi gabut, ya silahkan nonton Podcast halaman belakang ini. mungkin sambil makan mie, pulang kerja capek, jadi nonton ini. Ya, obrolan santai ringan, tidak menambah beban pikiran. Iya, gitu. pokoknya nggak nambah beban pikiran, tidak bakal menambah beban pikiran. Pokoknya di sini teman-teman tidak sedang melihat orang yang sedang berdebat, yang mengagungkan pendapatnya dari backgroundnya masing-masing. Jadi kita lebih santai aja. Ya kita mau nunjukin ke teman-teman, santai aja bro. Ya kita memperluas spektrum perspektif orang masing-masing gitu. Iya. Karena tadi dibahas tentang Chaplin gitu ya, melihat suatu kehidupan ya. Jadi lihat kehidupan, hidup itu ya tidak seserius itu, dan hidup itu juga tidak sebecanda itu. Gitu. Iya betul. Ya betul. sedang-sedang aja lah. Sedang-sedang Ya aja. saatnya serius ya monggo serius, saatnya bercanda ya monggo bercanda. Jangan ketukar saat serius malah bercanda, ya kan, saat bercanda malah serius. Ya semuanya ada porsi dan tempatnya masing-masing. Baik teman-teman penonton podcast halaman belakang, terima kasih sudah hadir bersama kami, ya nonton kami. Terus aja lah. Ya, nonton obrolan yang ya simpang siur lah, yang mungkin para penonton sulit mengambil intisarinya, ya. Karena memang podcast ini dibuat bukan untuk berpikir keras atau apa, hanya jadi tontonan teman tempat kita berbagi pikiran lah. Kalau penonton punya argumen lain, pendapat lain, ya silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Baik, terima kasih teman-teman penonton halaman belakang. Semoga podcast ini bisa menjadi teman yang baik buat teman-teman sekalian, menjadi tontonan yang bisa menemani kesepian. Ya. Dan terima kasih. Oh ya, kalau nonton jangan lupa nontonnya di halaman belakang ya, biar lebih dapat gitu sensasinya. Ya, jangan di teras. Biar merasakan halaman belakang itu ternyata enak juga loh, dijadikan tempat ngobrol. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.